Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Syata dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali. Insyaallah ta'ala kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda lanjutan siaran langsung dari pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqin biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim hafizallahu taala bersama Al-Ustaz Abdullah Salim hafizallahu taala. Dan alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita telah sampai pada pertemuan yang ke-20. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari pelajaran bahasa Arab ini. Kepada Al-Ustaz Abdullah Salim hafizallahu taala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syir Tauhid dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita mempelajari salah satu ilmu yang sangat harus untuk kita pelajari, yaitu ilmu bahasa Arab. Karena dengan mempelajari bahasa Arab akan banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Naam. Dan insyaallah taala kita sebagaimana biasanya akan menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqin biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-8. Kita sudah sampai di pelajaran yang ke-8. Nah, di pelajaran yang ke-8 di sini sudah kita sebutkan kemarin faedah yang ada di pelajaran ini, ini tentang susunan jumlah ismiyah. Susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Al-mubtada dan khobar sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, itu merupakan susunan yang diawali oleh isim atau diawali oleh kata. Yang mubtada itu berada di awal, kemudian datangkan khobar untuk menjelaskan mubtada tersebut. Kemudian pada mubtada dan khobar itu ada ciri-ciri khusus yang bisa kita ketahui bahwasanya kata tersebut adalah mubtada ataukah khobar. Di antara ciri dari mubtada, yaitu mubtada ini posisinya dalam keadaan marfu'. Mubtada itu marfu' yang biasanya ditandai dengan dhamma. Mubtada itu marfu' biasanya ditandai dengan dhamma. Itu yang pertama. Yang kedua, mubtada di sini ini merupakan kata yang berbentuk ma'rifah. Kata yang berbentuk ma'rifah. Sudah kita sebutkan di pertemuan di awal bahwasanya bahwasanya kata itu ada yang nakirah dan ada yang ma'rifah. Kata ada yang nakirah, ada yang ma'rifah. Kalau yang nakirah itu kata yang belum jelas. Nakirah itu kata yang belum jelas. Kalau ma'rifah itu kata yang sudah jelas. Kata yang sudah jelas. Mubtada ini dia harus berbentuk
kata yang ma'rifah. Kata yang ma'rifah. Suatu kata itu dikatakan sebagai kata yang ma'rifah, ya, itu ada beberapa bentuk, atau kata yang ma'rifah itu ada beberapa bentuk dalam bahasa Arab. Yang pertama, ya, kita bisa ketahui suatu kata itu ma'rifah jika kata tersebut beralif lam. Ya, jika kata tersebut beralif lam. Jika suatu kata beralif lam, maka kata tersebut itu berbentuk ma'rifah. Yang kedua, suatu kata itu kita bisa tahu dia itu ma'rifah ataukah bukan jika pada kata tersebut, ya, bisa atau kata tersebut berbentuk idofah. Ya, kata tersebut berbentuk idofah kepada kata yang ma'rifah pula. Contohnya ada kata yang nakiro yang belum jelas, itu diidofahkan kepada kata yang ma'rifah, yakni kata yang beralif lam. Ya, maka ketika suatu kata yang tadinya masih nakiro diidofahkan kepada kata yang ma'rifah, yakni yang beralif lam, maka susunan kata tersebut menjadi kata yang ma'rifah. Ya, karena suatu kata itu ketika dia diidofahkan, maka dia menjadi satu bangunan kata, ya. Tidak sendiri-sendiri lagi, tapi sudah menjadi satu kata. Nah, kata yang masih belum jelas atau nakiro ketika diidofahkan kepada kata yang beralif lam yang tidak tadi sudah kita sebutkan, kata yang beralif lam itu ma'rifah, maka ketika diidofahkan kepada kata tersebut, maka kata tersebut menjadi ma'rifah pula. Ya, kemudian juga diantara kata yang ma'rifah yaitu ismul isyarah. Ya, ismul isyarah itu dikategorikan sebagai kata yang ma'rifah. Kenapa? Karena ismul isyarah itu sudah jelas. Ya, ini buku contohnya. Ini buku. Nah, ini yang disebutkan ini merupakan bentuk yang sudah jelas atau bentuk yang telah khusus. Ya, maka apa? Maka ismul isyarah ini merupakan kata yang ma'rifah. Ya, kemudian juga diantara kata yang ma'rifah yaitu isim mausul. Ya, isim mausul belum kita dapati di sini, ya. Nah, seperti alladzi, allati, alladzina, ya. Itu bentuk-bentuk dari isim mausul. Nah, isim mausul itu merupakan kata yang ma'rifah. Ya, ini diantara kata yang dikategorikan sebagai bentuk ma'rifah. Ya, yang tadi kata tersebut beralif lam. Ya, contohnya kata rojulun, kita masukkan alif lam menjadi ar-rojulu, maka dia menjadi ma'rifah. Ya, menjadi khusus, ya. Kemudian contoh lain tadi, ketika kata tersebut didofahkan kepada kata yang beralif lam tadi. Suatu kata yang nakiro didofahkan kepada kata yang beralif lam. Kata kitabun kita idofahkan kepada kata ar-rojul, ya, menjadi kitabur rojul. Nah, satu paket ini susunan idofah di sini ini menjadi kata yang ma'rifah karena nakiro didofahkan kepada kata yang ma'rifah. Ya, kemudian tadi isim isyarah. Ya, isim isyarah juga masuk dalam kategori kata yang ma'rifah. Begitu pula isim mausul. Ya, isim mausul juga kata yang ma'rifah. Nah, begitu pula nama orang. Ya, nama orang ini juga masuk dalam kategori kata yang ma'rifah. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu disebut sebagai alam. Ya, sebagai alam. Nah, nama, ya, nama orang. Ya, seperti Muhammad, Zaidun, ya, Yasirun. Pokoknya nama orang, ya, kalau dia berbentuk nama, maka dia masuk dalam kategori isim yang ma'rifah. Ya, itu yang pertama. Jadi mubtada itu dia harus berbentuk isim ma'rifah. Ya, mubtada itu harus berbentuk isim ma'rifah. Ya, secara umum seperti itu, ya. Kemudian diantara bentuk khobar, ya, itu khobar marfu', sama seperti mubtada tadi, ya. Ingat yang kita sebutkan di sini, ini ciri-ciri secara umum. Ya, ciri-ciri secara umum yang ada pada mubtada
mubtada khobar. Ciri-ciri umum yang ada pada khobar itu dia harus ma'rifah. Ya, yang ditandai di sini dengan dhammah ya. Ya, yang ditandai di sini dengan dhammah. Jadi khobar itu harus marfu'. Khobar itu harus marfu' yang ditandai dengan dhammah. Ya, yang ditandai dengan. Kemudian khobar itu berbentuk nakirah. Ya, secara umum itu khobar harus berbentuk nakirah. Ya, kalau tadi mubtada berbentuk ma'rifah, maka kalau khobar itu berbentuk nakirah. Ya, berbentuk nakirah. Jadi kalau bertolak belakang ya. Mubtadanya ma'rifah, khobarnya berbentuk nakirah. Ya. Kita lihat kalimat yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Ya, contoh pada kalimat hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Ya, hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Ya, lelaki ini adalah pedagang dan lelaki itu adalah dokter. Ya, lelaki ini adalah pedagang dan lelaki itu adalah dokter. Perhatikan di sini, susunan di sini ini merupakan susunan jumlah ismiyah. Ya, susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Contoh kalimat hadzal rajulu tajirun. Ya, hadzal rajulu tajirun. Ini merupakan susunan jumlah ismiyah. Ya, kalimat ini merupakan susunan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena padanya ada mubtada, ada pula khobar. Ada mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Hadza di sini. Sudah kita sebutkan tadi apa? Ya, di antara ciri dari mubtada ini mubtada berbentuk ma'rifah. Ya, mubtada berbentuk ma'rifah. Hadza tadi di antara kata yang ma'rifah. Tadi kan apa? Kata yang beralif lam. Kata yang didofakan ya kepada kata yang didofakan kepada kata yang ma'rifah. Contohnya kepada kata yang beralif lam. Kemudian juga ada isim isyarah, ada juga isim mausul, ada juga alam. Ya, di sini masuk dalam bentuk ma'rifah apa? Isim isyarah. Di sini hadza maka dia sebagai mubtada. Ya, hadza sebagai mubtada. Karena dia di sini berbentuk ma'rifah. Kemudian yang berikutnya apa? Mana khobarnya? Ketika kita sudah ketemukan dalam kalimat ada mubtada, maka tentunya akan ada khobar. Mana khobarnya? Khobar tadi kita sebutkan di antara cirinya dia berbentuk nakirah. Ya, berbentuk nakirah. Tajirun ini berbentuk nakirah. Tajirun di sini kata yang berbentuk nakirah. Ingat ya, di sini kita menjelaskan ciri-ciri secara umum. Ya, ciri-ciri secara umum. Kenapa? Karena di sana ada juga kalimat-kalimat yang dia itu tidak seperti apa yang tadi kita jelaskan. Yakni dia mubtada tidak berbentuk ma'rifah, khabar tidak berbentuk nakirah. Jadi di sini ciri-ciri secara umum. Ya, ciri-ciri yang secara umum yang kita dapati dalam kalimat. Yakni mubtadanya berbentuk ma'rifah, khabarnya berbentuk nakirah. Di sini tajirun berbentuk apa? Berbentuk nakirah. Ya, berbentuk nakirah. Maka apa? Tajirun di sini sebagai khobarnya.
Ya, tajirun sebagai khobar. Dia merupakan penjelas dari mubtada. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, ar-rajul di sini sebagai apa? Ar-rajul di sini sebagai apa? Ya. Mubtada kita sudah dapati, khobar juga sudah kita dapati. Cuman ar-rajul di sini sebagai apa? Jawabannya sebagai badal. Ya, sebagai badal. Apa? Kenapa bisa kita tahu di sini katanya sebagai badal? Ada kaidah yang menyebutkan setiap kata yang beralif lam terletak setelah hadza, setelah isim isyarah, maka kata yang beralif lam di sini sebagai badal. Ya, kalau kita temukan suatu kata ya beralif lam kemudian sebelumnya ada isim isyarah, maka kata yang beralif lam di sini sebagai badal. Jadi ar-rajul di sini sebagai badal. Hadza sebagai mubtada, tajirun sebagai khobar. Maka jumlah ini disebut sebagai jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Naam. Kemudian kalimat yang berikutnya, ismut tajiri mahmudun. Ingat ya, pertemuan yang kemarin sudah kita bacakan ya. Ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Ya, ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Ya. Nah, ismut tajiri mahmudun. Ismut tajiri mahmudun. Nama pedagang itu adalah Mahmud. Nama pedagang itu adalah Mahmud. Ya, nama pedagang itu adalah Mahmud. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah atau bukan? Jumlah ismiyah. Jumlah ini merupakan jumlah ismiyah. Ya, ismut tajiri Mahmud merupakan jumlah ismiyah. Kenapa? Tersusun dari mubtada dan khobar. Ada mubtadanya, ada khobarnya. Ya, ada mubtada, ada khobar. Mana mubtadanya? Ya, isim. Ya, ismut tajiri ini sebagai mubtadanya. Ya. Mana khabarnya? Mahmud. Tadi kita sebutkan mubtada itu berbentuk apa? Berbentuk ma'rifah. Mubtada berbentuk ma'rifah ya. Mubtada berbentuk ma'rifah. Ah, ini ismu ma'rifah ataukah bukan ma'rifah? Jawabannya apa? Dia sudah didofakan kepada at-tajir. Tadi sudah kita sebutkan apa? Suatu kata. Ini ismu sendiri masih nakirah. Ya, masih nakirah ini. Cuman kenapa dia menjadi ma'rifah? Karena adanya idofah di sini. Dia sudah diidofakan kepada at-tajir. Ketika isim yang nakirah diidofakan kepada kata yang ma'rifah, ini ma'rifah atau bukan ma'rifah? Ada alif lamnya. Ketika isim yang nakirah diidofakan kepada kata yang ma'rifah, maka isim nakirah ini menjadi ma'rifah. Ya, menjadi
ma'rifah. Maka ini ma'rifah, katanya sudah menjadi ma'rifah. Ya. Jadi apa? Ini mubtada'nya. Khabarnya mana? Khabarnya Mahmud. Mahmud di sini sebagai khabar. Ya, Mahmud di sini sebagai khabar. Ya, Mahmud di sini sebagai khabarnya. Ya, pertanyaannya, Mahmud ini nama atau bukan? Mahmud ini nama atau bukan? Nama. Tadi kita sebutkan apa? Di antara ciri khabar itu harus nakirah. Sedangkan nama, alam itu masuk ma'rifah. Jawabannya apa? Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya itu kaidah umum. Ya, kaidah umumnya itu khabar berbentuk nakirah. Bisa enggak khabar bentuk ma'rifah? Bisa. Contohnya apa ini? Contohnya. Ya, khabarnya berbentuk ma'rifah. Jadi terkadang kita dapati suatu kalimat yang mubtadanya berbentuk ma'rifah, khabarnya juga berbentuk ma'rifah. Contoh lain seperti hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun. Ini susunan apa? Jumlah ismiyah atau bukan? Jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada khabar. Mana mubtadanya? Hadza. Khabarnya mana? Muhammad. Muhammad ini ma'rifah. Iya. Ya, jadi enggak mesti harus khabar itu harus nakirah terus. Itu memang kaidah umumnya. Kita ambil kaidah umum seperti, cuman di sana ada kalimat-kalimat yang dia keluar dari kaidah umum. Ya, ini apa? Khabarnya berbentuk ma'rifah. Tapi secara umum khabar itu berbentuk nakirah. Ya, secara umum khabar berbentuk nakirah. Begitu pula mubtada. Mubtada terkadang ya dia bisa berbentuk nakirah. Ya, berbentuk nakirah, tidak berbentuk ma'rifah. Ya, tapi kalau kita kembali ke kaidah umum, asalnya mubtada berbentuk ma'rifah. Jadi seperti itu ya. Jadi ismu at-tajiri di sini isimnya sebagai mubtada, khabarnya mana? Mahmudun. Ya, khabarnya Mahmudun. At-tajiri, sekarang kita bahas at-tajiri. At-tajiri di sini dia apa? Dengan kasrah. Sudah kita sebutkan kenapa dia bisa menjadi kasrah di sini? Sebagai apa? Mudhofun ilai. Sebagai mudhofun ilai. Isimnya di sini sebagai mudhof. Isim di sini dia sebagai mubtada, dia juga sebagai mudhof ya. Sebagai mubtada, dia juga sebagai mudhof. Makanya di sini apa? Harokatnya tidak bertanwin. Ya, jadi ini sedikit penjelasan tentang susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar ya. Naam. Kemudian kalimat yang berikutnya yang kita mau singgung di sini, ya ini pada perkataan musannif, baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumahnya pedagang ya di depan masjid dan rumahnya dokter di belakang sekolah. Ya. Lihat di sini. Di sini kita temukan kalimat ya, kalimat yang pada kalimat tersebut ada kata amamah. Ya, dalam kalimat ada amamah ya. Rumah pedagang di depan masjid, amamah. Ya, amamah. Amamah begitu pula khalfah ya. Ada amamah, ada khalfah. Lihat di sini apa
yang akan kita bahas di sini. Di sini harokat dari amama fathah. Begitu pula khalfah fathah. Ya. Dalam bahasa Arab, ya, kata amama dan kata khalfah di sini ini disebut sebagai zaraf. Ya, disebut sebagai zaraf. Ya, kata yang menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu. Ya, dalam istilah bahasa Arabnya zaraf. Amama dan khalfa ini merupakan kata yang menunjukkan keterangan tempat. Di depan, di belakang. Ya, di depan, di belakang. Nah, di sini zaraf itu harokatnya dengan fathah. Suatu kata jika dia sebagai zaraf, maka kita jadikan kata tersebut fathah. Jadi bukan amamu tapi amamah. Karena dia sebagai zaraf. Bukan khalfu tapi khalfah. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang berikutnya, kata yang terletak setelah zaraf ini, di sini, ini posisinya sebagai mudhofun ilaih. Zarafnya sebagai mudhof dan mudhofun ilaihnya, kata yang terletak setelah zaraf ini sebagai mudhofun ilaihnya. Contohnya di sini amamal masjid khalfal madrasah. Amamal masjidi khalfal madrasah. Amamal masjidi khalfal madrasati. Di sini apa? Al masjidi dengan harokat kasrah. Al madrasati juga dengan harokat kasrah. Kenapa tiba-tiba kasrah? Ya, sedangkan kita baru dapati dalam kaidah bahwasanya apa? Kita baru sebutkan suatu kata dia itu menjadi kasrah itu ketika kata tersebut didahului harful jar atau kata tersebut sebagai mudhofun ilaih. Ketika dia sebagai dia kata tersebut didahului harful jar, maka dia menjadi kasrah. Begitu pula ketika kata tersebut tidak sebagai mudhofun ilaih, ada susunan idhofah di situ, maka mudhofun ilaihnya menjadi kasrah. Nah, di sini kenapa dia kasrah? Kenapa amamal masjidi? Kenapa khalfal madrasati? Karena al masjid ini sebagai mudhofun ilaih. Al madrasah sebagai juga mudhofun ilaih. Mana mudhofnya? Amama dan khalfa di sini sebagai mudhofnya. Ya, amama dan khalfa di sini sebagai mudhofnya. Ya. Nah, jadi ini beberapa faedah yang bisa kita petik di pelajaran yang ke-8. Ya. Nah, waduh, sudah jam segini ya. Cepat sekali ya. Apanya? Ya, jadi karena waktu yang singkat, waktu yang tidak sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari di sini bermanfaat, ya, bisa memberikan sedikit tambahan ilmu bagi kita semuanya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.